Shalom adik-adik, puji nama Tuhan, kita bersyukur mana Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita terlebih dahulu kita berdoa, semua lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Nama Tuhan selalu pelihara kami, jaga kami, lindungi kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dengan rasa syukur kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kau pimpin ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai selesai. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita selalu bersuka cita dalam Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan senyum dan gembira karena Tuhan ada berserta dengan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua. Senyum gembira, bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua. Senyum gembira, sekali lagi senyum. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua. Senyum gembira, senyum gembira, senyum gembira. Puji nama Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Kita akan ada pujian ini. Happy ya, happy ya. Kita pujian dengan sukacita. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi cintaku semakin mendalam. Berputar, berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali. Nyanyi hosana, sorak haleluya. Hey, tembok Yeriko runtuhlah, tembok Yeriko runtuhlah, tembok Yeriko runtuhlah. Puji nama Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselam, amat lebar takkan terpilih. Oh, 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 sungguh indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselam, amat lebar takkan terkeliling. Oh, 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 sungguh indah. Oh, 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 sungguh indah. Puji nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mengingat kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Kita yakin bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat, di rumah di mana adik-adik berada. Kita naikkan pujian ini, Ku menyembah-Mu.
ada dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita naikkan lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan ada di tempat kita di mana kita berada saat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Yesus yang hidup, Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa yang surgawi, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan, diagungkan melalui hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami Bapa mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu akan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Urapi juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Di nama Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat
Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu ya Tuhan yang selalu Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati biarlah firman-Mu ini dapat tumbuh di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Nah adik-adik bisa ambil Alkitabnya, kita buka dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7, kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Oke. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah lagi kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.'" Puji nama Tuhan ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, dalam bacaan ayat Alkitab ini menceritakan tentang seorang perempuan ya adik-adik ya, seorang ibu yang meninggal oleh suaminya adik-adik ya. Jadi suaminya itu adalah hamba Tuhan dan suaminya meninggal gitu adik-adik ya. Tapi adik-adik, suaminya meninggal ini dia meninggalkan hutang adik-adiknya. Nah, jadi penagih hutang ini datang kepada ibu ini dan juga anak-anaknya. Nah, ibu ini ketakutan karena anaknya akan dijadikan budak adik-adik kalau misalkan ibu ini tidak membayar hutang. Nah, adik-adik tahu kan pada zaman dulu itu masih menggunakan budak. Apa sih itu budak? Adik-adik tahu budak itu apa? Nah, jadi budak itu sebenarnya seperti zaman sekarang ya adik-adik ya, seperti asisten rumah tangga. Nah, tapi bedanya adalah kalau asisten rumah tangga pada zaman sekarang itu dia digaji ya adik-adik ya. Nah, sedangkan budak itu kita tuannya ini mengambil dari orang lain adik-adik ya, dan dia dijadikan untuk bantu tuannya gitu ya, bersih-bersih rumah atau apa, tapi budak itu tidak digaji adik-adik ya. Jadi ibu ini tuh merasa ketakutan, dia tidak mau anak-anaknya dijadikan budak adik-adik. Maka dari itu ibu ini meminta bantuan dari Nabi Elisa adik-adik ya. Ibu ini tahu bahwa Nabi Elisa itu adalah nabi yang diutus Tuhan juga, hamba Tuhan juga. Jadi dia datang ke Nabi Elisa minta arahan atau petunjuk gitu adik-adik ya. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Nah, adik-adik kalian bisa lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 3 dan 4 bahwa di sini Nabi Elisa tadinya bertanya gitu ya, apakah apa yang bisa aku perbuat gitu, apa yang bisa aku bantu. Nah, kata Nabi Elisa, kata ibu ini, dia nggak punya apa-apa di rumah, dia hanya memiliki satu
buli-buli minyak. Nah, adik-adik tahu kan buli-buli minyak itu seperti kendi adik-adik ya. Jadi dia cuma punya satu kendi minyak gitu. Nah, di 2 Raja-Raja 4 ayat 3 dan 4 Nabi Elisa berkata ya, ibu ini disuruh untuk mengumpulkan bejana-bejana kosong dari tetangga atau dari mana gitu. Pokoknya dikumpulin bejana-bejana kosong. Bejana itu tuh seperti mirip kendi juga, tapi lebih besar adik-adik ya. Nah, setelah dikumpulkan bejana-bejana kosong, disuruh masuk ibu dan anak-anaknya ini, lalu menuangkan 1 buli-buli minyak tadi ke dalam bejana-bejana itu. Nah, setelah Nabi Elisa mengatakan hal itu, lalu ibu ini melakukan apa yang diperintahkan gitu oleh Nabi Elisa. Nah, dia mencari bejana-bejana kosong, dia pulang menutup pintu gitu ya adik-adik ya. Anak dan ibu ini juga udah masuk ke dalam rumah. Lalu adik-adik setelah itu disinilah mujizat terjadi adik-adik ya. Jadi ketika ibunya ini menuangkan buli-buli minyak yang ada di dalam buli-bulinya itu ke dalam bejana-bejana, nah bejana-bejana itu ternyata penuh adik-adik. Padahal tadinya hanya 1 buli-buli, tapi ketika ibu ini terus menuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejananya, ternyata bejana kosong itu semuanya penuh adik-adik ya. Bahkan sampai ibu ini bilang, dekatkan lagi bejana yang lain, tapi anaknya bilang sudah tidak ada bejana lagi. Maka minyak itu berhenti mengalir adik-adik. Nah, jadi yang tadinya ibu ini hanya memiliki 1 buli-buli buli-buli minyak, nah tapi sekarang ibu ini memiliki banyak minyak di dalam bejana-bejana yang tadinya kosong, tapi sekarang penuh dengan minyak. Itu mujizatnya adik-adik ya. Nah, apa yang ibu ini lakukan setelah itu? Setelah itu ibu ini datang lagi kepada abdi Allah, abdi Tuhan juga, hamba Tuhan juga. Nah, lalu hamba Tuhan ini bilang, jualah minyak itu, jualah dan bayarlah hutangmu serta hiduplah dari sisanya. Bayangin adik-adik, ibu ini sudah mujizat yang dialami ibu ini adalah bejana-bejananya penuh, terus dia bisa membayar hutang dan dia juga bisa hidup dari sisanya adik-adik ya. Wow, luar biasa banget ya adik-adik ya Tuhan kita ini. Jadi Tuhan itu tahu gitu ya adik-adik ya apa yang anaknya sedang alami gitu adik-adik ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kita juga bisa lihat bagaimana dari cerita ini, kita bisa lihat juga bagaimana Tuhan memelihara ibu ini, membantu ibu ini dalam menyelesaikan masalahnya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik seperti yang kita lihat akhir-akhir ini adik-adik ya, mungkin kita masih mengalami pandemi adik-adik di rumah, masih belajar di rumah, masih online adik-adik ya. Nah, tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan tuh pasti selalu pelihara kita, selalu jaga kesehatan kita, selalu lindungi kita, selalu mencukupi kebutuhan kita sehari-hari adik-adik ya. Nah, semua yang penting kita tetap semangat, tetap minta sama Tuhan, tetap berdoa, tetap ikutin ibadah online ya adik-adik ya. Jadi firman kakak sampai situ aja. Semoga adik-adik juga bisa belajar dari firman ini. Oke adik-adik, kita udah selesai, kita berdoa ya adik-adik. Oh ya, ayat hafalannya itu dari 2 Raja-Raja 4 ayat 7 yang terakhir ya adik-adik ya. Oke. Ayat hafalannya di 2 Raja-Raja 4 ayat 7, ayat yang terakhir. Adik-adik ya, kita udah selesai, kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah belajar ya Tuhan dari cerita ibu ini ya Tuhan, bahwa Engkau memelihara ibu ini ya Tuhan, dan mencari jalan keluar ya Tuhan atas masalah ibu ini ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, biarlah kami juga bisa terus
percaya Tuhan kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau selalu memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.